Renungan Malam Seiman berjudul Hidup Kekristenan, ditulis oleh Dr. Kathleen Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Ayat intinya terdapat dalam buku Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bila Anda adalah seorang Kristen, maka sudah pasti kehidupan Anda harus berbeda dari orang lain, bukan? Mengapa? Karena menghidupkan satu kehidupan Kristen berarti memiliki penyerahan penuh. Dengan perkataan lain, menyerah terhadap diri sendiri dan menerima Kristus sepenuhnya. Sebagaimana kita lihat, penyerahan Kristus sampai memberikan dirinya untuk keselamatan kita, maka sudah seharusnya penyerahan diri kita merupakan suatu penyerahan total kepadanya. Mungkin saja kita berpikir bahwa kita sudah membuat suatu komitmen dan penyerahan penuh kepada Yesus. Namun pertumbuhan kerohanian kita menunjukkan bahwa sesuatu yang terjadi tersebut hanyalah merupakan suatu hal yang dangkal. Nah, sementara kita mencari area baru dalam kehidupan kita ini untuk berpaling kepada Allah, maka komitmen kita akan bertumbuh. Kemudian dengan begitu lembut, Kristus akan membawa perhatian kita ke area lainnya, di mana diri kita merasakan perlunya untuk terus berserah kepadanya. Jadi kehidupan kita akan berlanjut ke dalam serangkaian komitmen kekristenan yang makin hari makin bertambah, baik dari gaya hidup kita maupun tindakan dan cara kita bereaksi terhadap satu dengan yang lainnya. Ketika kita menyerahkan semua yang kita miliki kepada Allah, yang memang semuanya sebenarnya adalah miliknya, sebagaimana tertulis dalam buku 1 Korintus 3 ayat 21 sampai dengan 1 Korintus 4 ayat 2, maka ia akan menerimanya. Kemudian, kehidupan yang telah diserahkan kepadanya akan dikembalikan lagi kepada kita untuk mengatur apa yang kita miliki atau yang dipercayakan kepada kita untuk kita kelola sebagai seorang penata layanan yang baik. Nah, dengan menerima tanggung jawab kita sebagai penata layan Allah, itu akan menghancurkan kecenderungan untuk suatu kehidupan yang egois dan nyaman. Kita jadi sadar akan teladan abadi dalam penata layanan yang ditinggalkan oleh Yesus sampai pada tingkat di mana ia menderita kelaparan, kekurangan, ketelanjangan, dan akhirnya disalibkan. Dengan demikian kita mengerti apa artinya tanggung jawab penuh dari penata layanan tersebut. Penata layanan ini termasuk perintahnya yang abadi. Dalam Matius 28 ayat 19 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ini yang membuat aktivitas kita di gereja. Apakah itu berbagi, mengajar, berkhotbah, membaptiskan orang, menjadi lebih berharga bagi kita. Karena Kristuslah kita dipanggil untuk menjadi penata layanan yang setia. Kiranya kehidupan kita adalah sebagai kehidupan Yesus. Artinya suatu kehidupan di mana Yesus yang hidup di dalam kita, sehingga nama Tuhan dapat dimuliakan. Tuhan memberkati.